Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Puja dan puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam bimbingan Allah agar bisa menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tercurahkan kepada suri tauladan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Orang yang menghidupkan sunnahku, mengamalkan sunnahku adalah orang yang mencintaiku, dan orang yang mencintaiku dialah yang pantas bersamaku di surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting sekali berkait berdirinya negara bagi umat Islam pertama kali sepanjang sejarah. Kita tahu ketika Nabi diutus menjadi seorang Nabi ditempatkan atau dilahirkan di satu kampung, bahkan bangsa, satu-satunya bangsa yang gak punya raja. Saat itu kerajaan itu hanya ada di Persia, zaman itu hanya ada di Cina, Romawi, dan di Afrika ada Raja Najasyi. Satu-satunya wilayah nggak punya raja, hidupnya cuma berkelompok-kelompok, berkabilah-kabilah, cuma orang Arab. Nggak ada raja Arab gitu, nggak ada. Kalau raja Persia ada, raja Romawi ada, raja Habasyi ada. Sedangkan Nabi dikirimnya di kampung yang rakyatnya nggak punya raja saat itu. Nggak ada istana, nggak ada. Dan ini pasti ada hikmah. Salah satu hikmahnya agar tidak tertuduh bahwa Nabi itu diutus atau mengaku Nabi sebetulnya ingin mengambil kekuasaan. Ketika Nabi dikirim di Persia, kemudian mengajak rakyat umat mengkudeta rajanya, oh berarti tujuannya adalah kekuasaan. Tapi tidak, Nabi benar-benar dari nol, dari orang kampung Badui, ya, tertinggal, sampai-sampai orang Arab dulu, Pak. Ini ceritanya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu suaminya Hindun. Hindun itu yang makan jantungnya Hamzah pada perang Uhud. Tapi di akhir hidupnya Hamzah dan Hindun masuk Islam. Ketika umat Islam mendapatkan kemenangan, kemudian beliau berangkat ke Damaskus untuk menemui raja di sana. Terbesit dalam pikirannya dan disampaikan, gak nyangka ya. Karena dulu Pak, orang Arab Mekah itu, Mekah, Madinah, itu kalau lagi musim dagang, kelompok 15 orang, 20 orang, bawa 15 onta, bawa dagangannya, buka lapak,
di Damaskus. Kadang mukalafahnya ke Afrika, di Habasyah. Jadi kayak apa ya kalau bayangkan? Kayak orang kampung numpang jualan di negara orang lah. Hina betul di kaki-kaki lima. Kadang diusir sama tentaranya, kadang begitu ikut Nabi Muhammad dan kemudian menang menguasai, datang gak tanggung-tanggung. Dulu cuma lihat istana, siapalah rajanya, sekedar melirik-lirik saja. Begitu ikut dengan Nabi Muhammad, kemudian memiliki kekuatan yang besar, datang langsung berhadapan dengan para raja, membawa surat dari Nabi Muhammad SAW. Saat itu dia berpesan, ya Allah, dulu saya musuhi Nabi, hinanya saya mau jualan ke sini saja numpang-numpang. Sekarang saya datang, saya ketuk pintu raja dan saya ngobrol langsung dengan dia, bukan sekedar ngobrol, ngajak dia masuk Islam. A'azzanallahu bil Islam. Kata beliau, sungguh Islam telah membuat kami menjadi mulia. Nah, kapan Nabi pertama kali mendirikan negara itu? Tadi saya gambarkan, mereka begitu tertinggal 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, kemudian pindah ke Madinah. Nah, di Madinah inilah Rasulullah SAW mendirikan satu negara. Disebut negara itu kan kalau memenuhi tiga syarat. Yang pertama, memiliki wilayah, dan Madinah adalah wilayah. Yang kedua, disebut negara kalau ada penduduknya, dan penduduknya sangat beragam, majmuk. Ada orang Ansor, ada orang Muhajirin, ada orang Yahudi. Bahkan Yahudinya 3 kabilah. Ada kabilah Bani Qainuqa, ada kabilah Bani Nadir, dan ada kabilah Bani Quraidah. Ya, 3 kabilah, dan semuanya tinggal di satu tempat. Itulah rakyat. Kalau sekarang tambah satu syarat lagi, diakui PBB dan gak ditolak Amerika. Peraturan tambahan buatan mereka dewek biar kuasa itu kan. Artinya Palestina itu gak betul sebetulnya pengakuan Amerika. Orang mengakui dia sebagai negara, tapi itu politik mereka. Baik, begitu Nabi hendak membangun satu negara, apa yang dilakukan Nabi sebagai fondasi dalam membangun negara itu? 3 hal yang dibangun Nabi Muhammad SAW sebagai fondasi utama berdirinya negara umat Islam. Yang pertama, membangun masjid. Yang kedua, mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Dan yang ketiga, membuat piagam Madinah. Sekarang kita coba uraikan satu-satu. Kenapa Nabi membangun bangsanya, bangsa kita umat Islam, dengan mengawalinya pembangunan masjid? Apa hubungannya masjid dengan berdirinya suatu negara? Kita akan baca dulu sedikit sejarah bagaimana dulu Nabi membangun Masjid Nabawi. Disebutkan, qulna fima madha inna naqatahu barakat fi mawdi'in kana li ghulamaini yatimaini min al-ansar. وكان أسعد بن زرارة قد اتخذه مصلى قبل هجرة رسول الله إلى المدينة، فكان يصلي بأصحابه فيه، فأمر رسول الله أن يبني ذلك الموضع مسجدا.
Kita tahu dan saya sudah ceritakan pada pertemuan sebelumnya, begitu Nabi tiba di Madinah, semua orang berharap Nabi singgah di rumahnya. Ya Rasulullah, singgahlah di rumah kami. Tapi kemudian Nabi berkata, da'uha fa innaha ma'murah. Biarkan onta saya yang berjalan memilih kemana saya akan berhenti. Di mana beliau berhenti? Berhenti di tanah milik 2 anak yatim. Berhenti di tanah lahan milik anak yatim. Anak yatim ini dalam asuhan siapa? Dalam asuhan pemimpin orang Ansar saat itu bernama As'ad ibnu Zurarah. Bapak ingat As'ad ibnu Zurarah? Yang baiat Nabi pertama kali sebelum Nabi pindah ke Madinah. Ya. Pimpinannya itu As'ad bin Zurarah. Dalam sejarah beliau ini orang pertama yang sholat Jumat. Orang pertama yang melaksanakan sholat Jumat. Justru sholat Jumat itu bukan Nabi duluan yang pertama. Beliau ini perwakilan dari kaum Ansar, As'ad bin Zurarah, perwakilan dari orang Mekah. Ingat Pak yang tinggal dipotong tangannya? Mus'ab bin Umair. Nah, saya sempat bertanya tadi Pak, kan kata Nabi, biarkan onta ini yang pilih. Dan akhirnya pilih tanah itu, tanahnya anak yatim yang dalam asuhan As'ad bin Zurarah. Pertanyaan lebih dalamnya, kenapa dipilih? Kalau kemarin saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, minatnya Nabi di rumah Abi Ayyub al-Ansari. Kenapa milihnya beliau? Padahal bukan Nabi yang milih. Karena rupanya salah satu amalan rahasianya Abi Ayyub al-Ansari, amalan andalannya adalah senang menjamu orang. Yang menjadi magnet kenapa Nabi akhirnya memilih, karena memang selama ini sebelum Nabi datang pun senangnya jamu. Ada sedikit panggil tetangga makan di rumah. Itu hobinya sahabat, dan itu menjadi rahasia, menjadi magnet kenapa Nabi memilih rumahnya. Nah sekarang apa yang menjadi magnet? Kok yang dipilih rumah anak yatim itu, tanahnya anak yatim. Yang sekarang Bapak kalau umroh ke Madinah sholat di Masjid Nabawi, itu tanahnya anak yatim As'ad bin Zurarah. Saya coba cari tahu Pak, jawabannya saya yakin ini jawabannya apa? Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, kan ada yang diutus ke Madinah untuk mengajar ya, bersama rombongan yang dibaiat waktu itu, yaitu sahabat Mus'ab bin Umair. Kemudian saat Mus'ab bin Umair akhirnya diterima di Madinah, mereka kan sholat berjamaah. Kalau di Mekah nggak sempat berjamaah, dan sholat Jumat nggak di Mekah nggak sempat sholat Jumat, sholat masing-masing sembunyi-sembunyi. Nah, selama di Madinah, di mana sholatnya Mus'ab? Sholat Jumat tadi yang saya katakan pertama kali sholat Jumat justru di Madinah. Di mana? Rupanya selama ini sholatnya di tanah anak yatim itu. Jadi tanah itu adalah tempat sujud pertama orang-orang Muslim di Madinah. Sehingga begitu Nabi datang, kemudian beliau berkata, biarkan onta saya saja yang milih. Nah, kenapa onta itu tertarik, termagnet oleh tanah itu? Rupanya tanah itu adalah tempat sujudnya para sahabat pertama kali di Madinah. Maka Pak, salah satu sunnah Nabi, kalau berkunjung ke rumah orang, beliau numpang sholat. Karena tempat sholat seseorang itu mendatangkan berkah. Kalau saya misalnya kunjungan ke rumah siapa, ya, saudara atau jamaah, itu bagus ya. Izin, boleh nggak saya sholat di sini? Bukan sholat wajib ya, kalau sholat fardu di masjid, sholat duha. Dan itu yang dilakukan Nabi. Nabi kalau berkunjung ke rumah seseorang,
Aina tuhibbu an usalli alaihi. Wahai pemilik rumah, di titik mana kamu senang saya sholat? Nanti beliau sholat di situ. Dan karena ini dan karena hal ini, jujur saja saya mungkin pernah sampaikan juga kalau saya ini ya namanya Ustaz Pak ya, dianggap orang bisa lalu termasuk meruqyah orang. Ya. Saya bisa meruqyah orang, insya Allah dengan izin Allah bisa. Tapi saya nolak kalau meruqyah, karena kalau meruqyah orang kesurupan, kadang nggak ada tahu waktunya. Jam 12 digendong, Ustaz tolong aku, Mamang kesurupan, ya Allah. Dan ngurusi orang kesurupan jam 12 malam, kami baru balik haji. Jadi kami tidak, tetapi kalau meruqyah rumahnya terasa panas, anaknya sering terganggu misalnya, gitu Pak ya. Pernah nggak lihat ini Pak, anak cucu ngobrol sendiri misalnya, katanya lucunya ada Ayu di sini, padahal saya sering itu Pak ruqyah begitu. Dan alhamdulillah ya, berhasil alhamdulillah. Yang paling serem yang pernah saya lakukan itu di Bengkulu. Saya datang ke rumah itu, rumahnya sudah dipelang tulisan rumah ini dijual. Saya tanya, kenapa dijual Bu? Luar biasa Ustaz, alangkah jahatnya jin setan di rumah ini. Maksudnya tiap malam Ustaz main musik di bawah tangga ini. Jadi kalau malam Pak, suara bong. Tapi kebetulan ibu itu agak apa ya, dikatakan tomboy, dia punya anak gadis kok. Pemberani. Setiap malam katanya marahin jin itu. Oi katanya, sudah numpang ribut lagi. Jadi itu Pak. Sampai ibu kandungnya ibu itu, karena kasihan dengan cucu yang ketakutan, minap di situ. Lagi duduk begini Pak, tahu set katanya, berdarah, ada yang melukai, ya. Nggak sanggup juga dengan anaknya di situ. Nah, yang trauma ini kan anak gadis yang nggak sanggup. Akhirnya putuskan untuk dijual. Dan sempat mendatangkan beberapa orang kampung itu nyebutnya wong pintar. Ya, ada dua wong pintar. Pintar niat sama pintar ngibulin itu. Itu kebetulan beliau ini masih ada hubungan saudara dengan kami. Apa yang saya lakukan ketika saya diminta itu Pak? Sholat. Bapak kalau ada mengalami semacam ini, pakailah rumah itu untuk sholat. Saya sholat, saya tanya di mana titik biasanya ganggu di sini. Saya sholat 2 rakaat, biasanya sholat hajat, kemudian berdoa. Berdoanya, ya Allah, bisa pakai bahasa Indonesia, yang maknanya ya Allah, jin-jin yang tinggal di rumah ini adalah makhlukmu. Jika engkau berkenan memberikan mereka hidayah, tolong berikan mereka hidayah. Jika pun tidak, mereka hambamu, keluarkan mereka dari rumah. Sudah, alhamdulillah sampai hari ini rumah itu gak jadi dijual dan gak ada gangguan lagi. Sejenis ini cukup banyak saya lakukan. Terakhir yang saya lakukan di Tangga Buntung sendiri. Anaknya sering ngobrol dewek. Ibunya nanya, enggak, kamu tuh ngobrol sama siapa? Ini rumah Ayu mah, mana itu? Ayu mah Ayu takut dia ngobrol sama saya diminta ke situ, saya sholat. Kenapa saya sholat? Ini salah satunya. Alasannya rumah yang dipakai untuk sholat. Ya. Makanya kalau ada orang tamu, apalagi tamunya kita tahu orang baik, orang soleh, minta mereka sholat.
duha kalau pagi, kalau siang misalnya sholat sunnah mutlak misalnya. Jadi kami yakin betul kenapa masjid tanah istilahnya milik anak yatim itu dipilih oleh Nabi Muhammad SAW, karena dalam sejarah diketahui tanah itulah yang dipakai sholat Jumat dan sholat sehari-hari para sahabat. Padahal Nabi nggak dikasih tahu, Nabi cuma nyerahkan pada ontak biar dia yang pilih ontak. Ya, tidak Nabi dulu di sini baik, ontak itulah tahu-tahu barokan, yani menjatuhkan tubuhnya sehingga kata Nabi di sini saya akan bangun masjid di titik ini. Benarlah kata Nabi Muhammad bahwa kata para ulama bahwa tempat-tempat sujud kita itu kelak akan menjadi saksi. Maka sunnah kata Imam Nawawi agar sholat sunnahnya berpindah dari sholat fardunya. Dan juga kata Nabi dilarang seseorang mengkhususkan tempat di masjid. Gak boleh Pak, setiap sholat di situ. Kali-kali pindah. Kata Nabi melarang 3 hal dalam sholat. Yang salah satunya an yuwattina rajulu kama yuwattinal ba'ir. Atau kama qala, dilarang seseorang mengkhususkan tempat di masjid seperti onta mengkhususkan kandangnya. Yang sholat di situ nggak 20 tahun di situ. Tidak geser-geser. Kenapa dilarang Ustaz? Minimal ada 4 alasan. Kenapa dilarang? Yang pertama, tujuan sholat berjamaah itu salah satunya menjalin silaturahmi. Lah kalau dia di sebelah kanan terus tidak pernah begini, kalau tidak kenal dengan jamaah lagi ini, tidak kenal. Justru kenalannya di kapal feri penyeberangan Bakauheni Merak. Duduk ke mana Pak? Mau Palembang. Palembang. Pak Jo, dan Bapak sholat di mana? Di Masjid Syuhada. Lah sama Pak. Oh Bapak ini sebelah kanan, aku sebelah kiri. 10 tahun soalnya, karena tidak pernah. Yang kedua, kenapa dilarang mengkhususkan tempat tadi? Karena agar memperbanyak saksi di hadapan Allah. Yang ketiga, biar terhindar dari kemasyhuran. Gak boleh kan Pak mencari-cari kemasyhuran. Maksudnya kemasyhuran itu gimana? Antum kenal gak dengan Pak Haji Fulan? Yang mana itu lah yang kalau sholat di bawah kipas itu. Oh iya tahu. Sampai terkenal Mas Pak Haji itu Pak Haji yang di bawah kipas. Yang terakhir, kenapa gak boleh? Membuat orang lain sungkan ngambil di posisi itu. Dia datang duluan, Pak Haji belum datang. Pak Haji udah lagi, Pak Haji datang. Lah jadi booking katanya dia nggak boleh, benar nggak Pak? Aduh dia Pak, begitu dia udah enak lagi, mau datang. Padahal ini milik kita semua. Kecuali di belakang imam, 2-3 orang di belakang imam memang bukan tempatnya berebut. Itu tempat orang yang dipercaya oleh pengurus bisa menggantikan imam kalau batal, meluruskan bacaan imam kalau salah. Ya, kalau itu tidak masalah. Makanya boleh itu pengurus badal, ada kotak-kotak biasanya tulisan posisi imam, posisi badal, posisi. Nah, itu boleh karena memang ada kemaslahatan umum. Pengajian ini baik, setahu kami Pak, posisi ini tidak berubah Pak dari saya pertama datang sini.
4 tahun aku sini tahu dia ngomong. Iya, kan Syafawi disitulah beliau sejak 4 tahun yang lalu. Iya. Iya. Baik, ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi tempat yang dipakai sujud itu akan membawa satu keberkahan. Dan itu menjadi sir, menjadi rahasia mengapa ontak Nabi Muhammad memilih tanah anak yatim, karena memang tanah itu adalah tanah yang dipakai sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika ontak itu memilih, Nabi akhirnya menawar kepada anak yatim tadi. Saya beli ya, kata Rasulullah. Enggak ya Rasulullah, bal nahabuhu lak. Kami akan hibahkan ini untukmu ya Rasulullah. Kata Nabi, tidak. Aku tidak mau hibah itu. Aku beli baik. Fa'aba Rasulullah hatta ta'u minha bi'ashrati dananir. Akhirnya sepakatlah untuk dijual seharga 10 dinar. Dari sini Pak, dari kacamata fikih, boleh nggak seseorang melakukan jual beli sedangkan orang itu masih kecil? Ini kan seakan jual beli sama Nabi, sedangkan anak itu masih kecil. Ya. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, misal bapak ibu punya anak umur 7 tahun suruh jaga warung, kan sering juga anak kecil sudah jaga. Sah nggak jual beli yang terjadi antara orang tua itu dengan anak kita yang jago? Atau tahu-tahu diam-diam anak kita umur 8 tahun jual HP sama wong. Tanya HP kamu mana nak? Lalu jual sama siapa? Sama bulan misalnya. Boleh kita nuntut misalnya batalkan jual beli itu karena nggak sah? Menurut Imam Abu Hanifah, jual beli itu sah kalau anaknya mumayyiz walaupun belum baligh. Mumayyiz itu fase sebelum baligh, dan anak itu lah ngerti ngitung duit, lah ngerti mana yang manfaat, mana yang tidak manfaat. Maka sah seizin orang tua. Dalilnya salah satunya ini. Seorang, 2 anak yatim masih kecil, ya, jual tanahnya ke Nabi Muhammad. Tetapi mayoritas ulama justru mengatakan gak sah jual beli yang dilakukan antara orang dewasa dengan anak-anak yang belum baligh. Kalau tidak sah, lalu bagaimana dengan kisah Nabi jual beli tanah ini? Kata beliau ada 2 kemungkinan. Dalil tidak sahnya Bapak bisa baca nanti surat Al-An'am, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Ya, tidak boleh jual beli sampai anak kecil itu baligh, dan balighnya pun ngerti dengan jual beli. Lalu bagaimana dengan hadis yang ini, dengan keterangan Nabi jual beli tanah? Dijawab oleh para ulama ini mayoritas. Pertama, didapatkan di riwayat lain. Dalam riwayat lain didapatkan rupanya jual beli Nabi itu bukan sama anaknya, sama pengasuhnya. Transaksi itu sama As'ad bin Zurarahnya yang menjadi wali atau pengasuh dari anak yatim. Nah, itu yang satu. Yang kedua jawabannya, andai sama anak kecil itu, tetapi Nabi memiliki wilayah, memiliki kekuasaan, seorang Nabi berhak. Ya, berarti kalau bukan Nabi tidak berhak. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini
salah satu kisah dari pembangunan masjid itu bahwa tanah itu dibangun dari tanahnya orang anak yatim. Lalu bagaimana bentuk masjidnya? Disebutkan wa kana fihi syajar. Di tanah yang mau dibangun masjid itu ada pohon. Pohonnya luar biasa lagi, namanya pohon syajaratul gharqad. Syajarah gharqad ini Pak, pohon yang sekarang ditanam oleh orang-orang Yahudi. Karena kata Nabi, kalau nanti datang sebelum kiamat sebagai tanda-tanda kiamat, itu orang-orang Yahudi akan habis, akan dibunuh karena mengkhianati dan berbuat jahat. Sampai pohon-pohon itu akan bercerita di mana sembunyinya orang Yahudi. Jadi orang Yahudi nanti di akhir zaman tuh Pak, sembunyi-sembunyi di pohon apa, misalnya pohon kurma. Nanti kurma itu ngomong, orang Muslim, ini ada orang Yahudi di belakang saya. Jadi tidak ada satu batu dan satu pohon pun kecuali mereka akan memberitahu kepada umat Islam di mana orang Yahudi itu bersembunyi. Kecuali satu pohon, kata Nabi, satu-satunya pohon yang akan tempat sembunyi paling aman buat orang Yahudi. Nama pohonnya Gharqad. Pohon Gharqad. Yang memberitahu itu siapa Pak? Nabi Muhammad. Tapi orang Yahudi percaya. Sekarang di Israel itu pohon yang paling banyak ditanam pohon Gharqad. Yang itu tahu Nabi, dia percaya, akhirnya dia bakal bersembunyi di pohon Gharqad itu. Nah, dan di tanah anak yatim itu ada pohon namanya pohon Gharqad, ya. Dan juga ada kuburan lama milik orang-orang musyrik. Apa yang dilakukan Nabi? Pohon itu ditebang, pohon-pohon itu ditebang, pohon-pohon kurma ditebang, dan kuburannya dipindahkan. Kuburannya dipindahkan. Jadi dulu tanah Madinah itu ada kuburannya itu, maka di bawahnya, tapi sudah diangkat dan dipindahkan. Wasafat fil qiblatil masjid, wa ja'ala tulahu mimma yalil qiblah ila muakhirihi mi'ata zirah. Panjangnya dari tempat imam sampai ke belakang 100 hasta. Hasta itu dari ujung jari ini ke siku. Ini namanya hasta. Berapa senti lah Pak kira? 5 meter. Setengah meteran ya. 40-an lah Pak ya. 40 kali 100 berarti berapa Pak? Berarti berapa? 40 meteran. Berarti panjangnya Masjid Nabawi awal mula itu sekitar 40 meter. Ya, 40 ya besar juga ya. Ini bangunan pertama Masjid Nabawi. Wa fi janibaini mislu dzalika, kanan dan kirinya juga sama. Panjangnya 100 hasta. Ya, 100 hasta ke sana, 100 hasta ke sini. Tsumma banuhu bil laban. Bangunnya dari batu bata. Bata yang dibuat dari tanah, dikeraskan dan diolesi pakai lumpur. Setinggi orang berdiri di atasnya sedikit. Jadi nggak sampai. Tingginya itu tidak tingginya 1-2 meteran lah kurang lebih. Tingginya 2 meter. Wa kana Rasulullah, dan Nabi ikut membangun, melok ngangkat batu, melok melester dan sebagainya. Wa ja'ala qiblatahu Baitul Maqdis, dan kiblatnya ke arah Masjidil Aqsa. Dulu kiblat pertama kali di Madinah adalah ke arah Masjidil Aqsa. Sudah saya ceritakan kurang lebih 17 bulan 3 hari lamanya itu. Wa ja'ala 'umudahu, dan tiang-tiangnya diambil dari batang-batang kurma. Dan saqafnya, jadi atapnya diambil dari jarid. Jadi jarid dari pelepah atau daun-daun kurma yang ditumpuk. Ya, persis mirip-mirip rumahnya orang. Ya, ada ya seperti ini lah Pak, yang begini. Dedaunan di atasnya. Ya, daun-daun kurma. Lantainya dari apa Ustaz? Lantainya birrimani wa hasbah, dari pasir. Ya, pasir ya. Ya. Makanya boleh sholat pakai sepatu dulu Pak.
Ada sunnahnya memang seorang pakai sandal. Jangan Bapak baca hadis itu Nabi pernah sholat pakai sandal, terus Bapak praktekkan di masjid ini, diusir wong. Ujinya ada hadisnya, iya ada, tapi lantai Nabi Pak asik. Makanya Bapak ingat ketika ada orang kencing masuk ke dalam masjid, Nabi lagi ceramah atau ada yang kencing, kata Nabi, biarin. Kan orang-orang hampir marah. Kenapa dibiarkan sama Nabi? Bukan Nabi setuju. Karena kalau dia kencing sampai selesai, titik kencingnya itu tahu, gampang bersihnya. Kalau dia lagi kencing, woi ngapain kamu? Kotor kacir dia. Akhirnya sulit untuk. Kemudian kata Nabi, riqihi bidar. Ambil satu ember, siramkan. Ya mohon maaf, di air kencing itu disiram banyu, merembes ke karena pasir. Kalau kita ini jangan praktek ada buang kencing situ cuma pakai ember segayung gitu. Ya tidak bisa, sini pakai lantai. Ini pentingnya tahu sejarah bahwa lantainya Nabi Muhammad SAW itu dari pasir. Makanya kalau lagi kondisi panas sekali, Nabi memaklumkan menjadi uzur boleh tidak berjamaah. Ya sujudnya di atas pasir, panas. Kalau kita hari ini, kenapa udah ke masjid? Panas dia harus. AC Pak di AC lantai itu enak. Baik. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Masjid Nabi ini bertahan demikian sampai di eranya sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, tanpa ada duna ziyadatin aw taghyir fihi muddatan, sampai Abu Bakar meninggal dunia. Enggak ada perubahan. Nah, di zaman Umar ditambah lagi, direnovasi. Berarti berapa tahun coba baru direnovasi? Nabi itu 11 tahun di Madinah, 10 tahun sekian bulan. Abu Bakar 2 tahun setengah, berarti kurang lebih 13 tahun baru direnovasi. Di zaman Sayyidina ditambah baguslah dikit-dikit ya bangunannya. Kemudian tapi untuk ukurannya sama dengan ukuran yang dibangun oleh Nabi Muhammad. Di zaman di zaman Utsman baru ditambah besar-besaran. Dan terus sampai hari ini tambah besar. Kabarnya yang di sebelah kanan dekat tempatnya ibu-ibu itu bakal disambung lagi jadi Masjid Nabawi. Yang besar sekali nanti Masjid Nabawi. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sedikit di akhir ini menyimpulkan beberapa poin. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW ikut membangun. Artinya apa? Begitulah contoh dari Rasulullah. Beliau bukan tipikal yang sekedar merintah saja. Beliau ikut membangun. Yang berikutnya dari hadis ini, pada kisah yang singkat ini, kita belajar kalau bisa bangun masjid atau apa, itu tanahnya kalau bisa tidak yang sengketa. Kenapa Nabi gak memilih menerima saja hibah anak itu Pak? Tapi Nabi lebih memilih untuk satu karena memang anak yatim, kedua gak mau nanti di akhir waktu begitu beliau meninggal ada keluarganya lah, ada anaknya lah, dan itu sering terjadi di Palembang. Tumbang lah, bangun lah, bagus, dia lagi sama keluarganya dan sebagainya. Yang berikutnya, ini yang paling utama dari yang ingin kami sampaikan. Kenapa masjid dibangun? Kenapa Nabi ketika membangun negara itu memilih masjid sebagai hal pertama yang beliau lakukan sebagai pondasi? Begini Pak, negara yang kuat itu adalah negara yang tidak memberlakukan sistem kasta. Ya mohon maaf, orang Hindu
Ya, Bali itu kastanya kerasa sekali Pak. Kasta ini, kasta ini. Sehingga terjadi diskriminasi, terjadi satu sama lain merasa lebih dari yang lain, gitu ya. Nah, bangsa yang begitu nggak bisa lama itu Pak. Akan timbul kecemburuan, akan timbul. Nah, masjid ini Pak, satu-satunya tempat bagi umat Islam yang semua kasta, kalaupun ada status sosial di luar masjid ini, kalau sudah masuk masjid, mau Anda profesor, mau Anda pengusaha kaya raya, mau Anda siapa, kalau sudah masuk rumah Allah, fa anta abdullah, kamu adalah hamba. Siapa? Kalau imamnya sudah rukuk galau, dan presiden melok rukuk. Di tempat inilah kesetaraan itu dibangun, dan Nabi ingin membangun bangsa berawal dari kesetaraan. Termasuk sekarang ini, Bapak pimpinan di kantor sana nggak ada urusan, Bapak kepala dinas nggak ada urusan, masuk sini hamba Allah. Dapatnya di belakang, ya di belakang. Mepet-mepet dengan pintu keluar, duduklah di situ. Gantung, nggak gara-gara kepala dinas langsung maju ke depan sini. Kecuali wali kota, pemimpin kita punya kekhususan bukan karena pribadinya, karena statusnya sebagai perwakilan. Oke, dalam Islam itu kan, di tempat ini nggak boleh imamin kecuali seizin Ustaz Laran. Soalnya siapapun nggak boleh, termasuk saya nggak boleh, kecuali beliau sampai. Nah, satu-satunya yang boleh melangkahi beliau itu wali kota. Kalau wali kota datang sini nyelonong imam, boleh. Kalau wali kotanya bisa ngaji, santai. Nah, itu Pak ya. Jadi semoga pelajaran ini bisa kita ambil Pak. Kalau sudah masuk masjid, nggak ada lagi saya donatur paling besar, nggak ada. Anta hamba Allah, profesor, mohon maaf, anta hamba Allah. Di sini kita sama, di sinilah kita. Dan di sinilah luar biasa. Apalagi di zaman kita ini Pak. Kalau nggak ada masjid, wallahu a'lam, mungkin 3 rumah dari rumah Bapak nggak kenal siapa orangnya. Nah, ini betul ketika Nabi memilih masjid dibangun pertama agar gak ada lagi tuh kaum muhajirin, kaum ansor, oh ini anaknya Utbah, oh ini anaknya Quraisy, oh ini kabilahnya. Enggak, semua kalau sudah masuk masjid fahum ibadullah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya, 2 pilar lagi, yaitu mempersaudarakan kaum ansor dan muhajirin dan piagam Madinah. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan kepada Bapak Ibu yang berkenan. kalau tidak ada, kami tambahkan 1 menit Pak. Hidup kita ini Pak, sekarang ini setidaknya cuma berputar-putar di 4 tempat. Di rumah, di jalan, di tempat kerja, di masjid. Nganggur. Udah pegawai lagi. Di kebon kan di kebon. Di jalan. Aku cerita lewat bayar kalau itu. Jadi untuk mencari ketenangan Pak, di rumah insya Allah ada sedikit ketenangan. Di jalan, di Palembang ini saron, ribut lah di jalan, yang ngesen kanan belok kiri lah, macam-macam. Di tempat kerja sulit mencari ketenangan, pressure-nya, tekanan. Satu-satunya tempat bisa tenang, hati bisa lega, itu di masjid. Sebetulnya masjid itu tempat kita mencari
ketenangan, bisa ngeluh sama Allah, bisa doa, bisa zikir. Masjid ribut juga. Maksud kami yang sudah ke masjid, istiqomah di masjid, upayakan tidak ada satupun yang putus silaturahim. Insya Allah saja kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ja'alna min mu'allaqin muta'alliqin qalbuhu bil masajid. Jadikan hati kami ya Allah hati yang hatinya terpaut dengan masjid-Mu ya Allah. Dan berikan kami kesehatan, istiqomah, bisa salat berjamaah hingga akhir hayat. Terima salat kami, sempurnakan segala kekurangan kami. Jadikan anak cucu kami min ahli salah ya Allah, min ahli khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.